Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya sobat dimanapun Anda berada. Kita ketemu lagi di channel Jumpa Hamzah. Perkembangan dunia digitalisasi tentu sangat mempengaruhi berbagai macam sektor ya. Mulai dari sistem informasinya, transportasinya, robotikanya, bahkan sampai ke sektor sosial hingga keagamaan pun tidak luput dari yang namanya perkembangan digitalisasi ini. Kalau kita melihat perkembangan digitalisasi dalam 10 tahun terakhir, itu ternyata sangat masif ya, terutama dari penggunaan smartphone, media pembelajaran, hingga ada beberapa aplikasi-aplikasi yang tentunya sangat berguna bagi keberlangsungan sistem yang ada di dalamnya, entah itu sistem informasinya ataupun sistem keamanannya. Tetapi kesemuanya itu mengarah kepada bagaimana sebetulnya apakah digitalisasi yang sudah berkembang ini bisa membantu pendidikan. Karena memang pendidikan di Indonesia itu kalau kita lihat memang saat ini sedang ada tahap pengembangan begitu ya. Karena banyak sekali aplikasi-aplikasi yang berbasis ilmu pengetahuan ya, seperti Ruang Guru, kemudian Quora, ataupun banyak aplikasi serta website yang berbasis pembelajaran ataupun seputar pendidikan di Indonesia. Tetapi pertanyaan terbesarnya adalah apakah guru di Indonesia itu sudah melek teknologi? Atau mungkin mereka tidak mau tahu tentang teknologi? Apa mungkin guru di Indonesia itu saat ini masih sangat gaptek? Dalam tanda kutip. Kalau misalkan kalian nggak mau salah paham, ayo kita putar dulu intronya dan kita kenalan dulu dengan guru-guru di Indonesia. Ada sebuah lembaga survei di dunia internasional yang bernama PISA, Program for International Student Assessment. PISA ini adalah sebuah lembaga survei yang berdedikasi kepada dunia pendidikan atau berfokus kepada dunia pendidikan. PISA tugasnya adalah menilai atau meranking negara-negara di seluruh dunia dalam sistem pendidikannya. Ya, di mana di sana di PISA itu dimuat beberapa indikator terkait dengan bagaimana pembelajaran ataupun keadaan suatu negara dalam dunia pendidikan ya, mulai dari literasi, matematika, kemudian STEM yang berbasis scientific atau science, teknologi, engineering dan matematik itu di data semuanya oleh PISA, kemudian dirilis berapa rankingnya. Dan tahukah Anda bahwa ranking PISA di Indonesia itu ada di rentang angka 70 hingga 60-an. Berarti secara angka ini, memang angka itu akan terus berubah ya. Secara angka ini setidaknya ya PISA itu cukup kredibel di dunia pendidikan ya. Secara angka, secara kuantitatif, berarti Indonesia itu bisa dikatakan rendah jika dibandingkan dengan negara-negara selevel Asia lainnya. Ya ingat, ini bukan Asia Tenggara tapi level Asia. Jadi berdasarkan laporan ini barangkali ada sebuah pertanyaan yang sangat mendasar dan filosofis terkait dengan sistem pendidikan kita. Walaupun sebetulnya saat ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sedang melakukan revolusi besar-besaran terkait dengan sistem pendidikan kita untuk ke arah yang lebih baik. Mulai dari guru penggerak, mulai dari sekolah merdeka, kurikulum merdeka, pertukaran pelajar, dan seterusnya. Yang mana hal itu untuk memperbaiki kualitas dari sistem pendidikan nasional kita. Nah, kalau kita telusuri sejak zaman kolonial dulu ya, pendidikan kita itu tentu sangat besar pengaruhnya oleh orang-orang Eropa, terutama bangsa Belanda. Ya, bangsa Belanda pada saat itu menganut sistem pendidikan dualisme. Kenapa dualisme? Karena pendidikan kita saat itu di tangan orang-orang penjajah kolonial bangsa Belanda itu dipisahkan, di mana orang pribumi dan orang Eropa atau orang-orang kulit putih serta ada orang-orang kaum ningrat itu dipisahkan. Kualitasnya berbeda, guru pengajarnya berbeda, media pembelajarnya juga berbeda,
Sedangkan kalau misalkan orang-orang zaman dulu akses pendidikan sangat terbatas ya. Karena pendidikan zaman dulu tentu berbeda di zaman sekarang. Kemudian era kemerdekaan sampai hingga saat ini pun banyak sekali perubahan-perubahan dalam sistem pendidikan kita, terutama dalam kurikulumnya. Ya, kita mengenal dulu ada kurikulum KTSP, ada kurikulum K13, ada kurikulum Merdeka, dan tentunya hal itu semuanya menimbulkan sebuah pertanyaan, apakah pendidikan kita itu sudah benar-benar baik? Dan guru selaku man of the match pada kasus ini adalah tentu mereka harus menguasai berbagai macam sektor, terutama dalam dunia teknologi. Kenapa? Karena digitalisasi itu tidak bisa kita pungkiri. Nggak bisa kita menghindar dari yang namanya dunia digital. Dunia paperless itu tetap ada, dimanapun itu. Nah, kita kembali lagi kepada flashback tahun 2020 dan tahun 2021 kemarin ya. Nggak lama-lama amat. Apa yang terjadi di dunia? Seluruh dunia merasakan dampaknya COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019. Di sana banyak sekali perubahan-perubahan secara masif, terutama dalam dunia pendidikan. Kenapa? Karena banyak sekali guru-guru yang dipaksa untuk beradaptasi dengan keilmuan ataupun atmosfer baru dalam dunia pendidikan. Ya, digitalisasi. Digitalisasi pada saat itu sangat betul-betul untuk dipaksa untuk guru. Apapun profesi guru pada saat itu, guru olahraga, guru bahasa Indonesia, seni budaya, bahkan guru kimia sekalipun harus melakukan pembelajaran yang disebut dengan online ya, daring, dalam jaringan. Betapa kerepotan guru-guru kita pada saat itu. Entah itu Zoom, entah itu penggunaan Google Meet, entah itu penggunaan media-media yang lain. Faktanya adalah banyak guru-guru yang kesulitan menggunakan Zoom itu bagaimana, banyak yang tidak tahu. Bahkan sampai saat ini pun banyak guru-guru dalam tanda kutip, guru-guru yang sudah barangkali sudah senior, itu tidak tahu menahu tentang bagaimana cara menggunakan Google Meet. Tidak semua ya, tidak semua, tapi memang rata-rata seperti itu ada di beberapa daerah di Indonesia tentunya. Nah, hal semacam ini itu ternyata kalau dibandingkan dengan negara-negara selevel Asia, mereka sudah melek teknologi. Ya walaupun sebetulnya ada beberapa, tapi Indonesia ini bisa dikatakan rendah ya terkait dengan teknologinya. Banyak sekali guru-guru yang tentunya memiliki potensi ya, memiliki potensi untuk berkembang, tetapi beliau dalam tanda kutip teknologinya masih kurang. Artinya media pembelajaran yang dilakukan oleh guru di Indonesia itu masih terkesan kuno. Ya terkesan tahun 80-an, 90-an. Padahal saat ini anak-anak bocil, anak-anak SMP, SMA, anak-anak kuliahan itu sekarang sudah pada yang namanya aplikasi Capcut, aplikasi PixArt, aplikasi Pixellab, itu sudah pada jago. Nah, guru-guru masih belum ke situ. Jadi guru-guru itu masih ya mungkin karena mereka sibuk dengan administrasi yang membludak, kemudian kebijakan-kebijakan pendidikan yang seolah-olah tiap ganti pemimpin ganti lagi. Ya mungkin barangkali itu faktor utamanya, tapi barangkali ini lebih kepada passion guru itu ya, karena guru biar bagaimanapun harus melek teknologi nih. Literasi digital itu perlu. Ya betapa banyak kita temukan di sekolah-sekolah ada guru yang katakanlah rentan umurnya tuh 40 hingga 60 tahunan gitu ya, yang mau pensiun gitu. Itu mereka sudah nggak mau tahu, sehingga tinggal mereka kadang timbul bahasa, udahlah ini bukan generasi kita, ini generasi milenial nih, kita generasi kolonial aja. Nah kata-kata yang seperti itu sebetulnya yang membuat dunia guru kita dalam bingkai atau dalam tanda kutip teknologi informasi ini menjadi sangat gagap ya. Karena banyak sekali guru-guru yang punya sosial media seperti TikTok, sosial media seperti Capcut, sosial media yang tentunya sebetulnya banyak sekali manfaatnya. Itu hanya digunakan untuk selfie-selfie. Kenapa mereka nggak membuat pembelajaran, tidak membuat informasi yang edukatif, tidak membuat misalkan media-media pembelajaran yang have fun gitu? Kenapa nggak seperti itu guru-guru Indonesia? Ya sebetulnya hal ini banyak terjadi juga di negara-negara Asia lainnya, tapi nggak se apa ya,
tidak seperti di Indonesia ini? Ya karena, ya kenapa ya? Aduh, repot juga sebetulnya. Karena kalau guru-guru misalkan bawa gadget di sekolah, itu kebanyakan mereka kan belanja, shopping, ataupun hal-hal yang lain yang berbau menghabiskan duit ya. Spending time-nya mereka itu ya kayak gitu. Jadi kalau misalkan ada pelatihan gitu ya, cara membuat media pembelajaran melalui TikTok, cara membuat media pembelajaran melalui YouTube, cara membuat media pembelajaran melalui Pixelab dan seterusnya dan seterusnya. Sebetulnya hal itu sudah bisa dilakukan oleh para bocil. Kenapa masih melakukan hal seperti itu? Kenapa tidak ada misalkan gerakan di sekolah ya, setiap 1 minggu sekali guru itu harus membuat media pembelajaran melalui Capcut, atau setiap 2 minggu sekali, atau misalkan seminggu 2 kali guru itu harus mengupload video ke YouTube, atau misalkan dalam 1 bulan sekali guru tersebut harus collab dengan influencer. Kenapa nggak seperti itu? Itu kan sebetulnya lebih membuat kita menjadi terbranding para guru-guru ini. Kenapa nggak dibuat peraturan seperti itu? Ya pertanyaannya kan, bisa atau enggak kepala sekolah dan kepala dinas? Jangan-jangan kepala dinasnya juga, sorry dalam tanda kutip ya, gagap terhadap teknologi juga. Ya sama aja bohong kan kalau gitu. Jadi ya melalui video ini saya ingin mengajak kepada seluruh elemen-elemen dunia pendidikan ya, mulai dari pejabat hingga yang paling bawah stakeholdernya itu, mari kita ini manfaatkan teknologi. Biar bagaimanapun kita ini hidup di zaman era digital tahun 2024. Kalau ditarik ke belakang itu kita sudah masuk ke abad 21, milenium ketiga. Jadi ya masa kita kalah dengan orang-orang yang lahir sesudah kita di tahun mungkin 2000-an, yang bocil-bocil sekarang itu, yang mereka sudah editingnya sudah sangat bagus, sedangkan kita masih belajar cara untuk membuat media pembelajaran yang bagus berbasis dunia teknologi digital TikTok. Masa kayak gitu? Ya marilah guru-guru di Indonesia kita berbenah lagi. Dan walaupun kita misalkan dalam tanda kutip Anda sudah senior, pembelajaran itu yang namanya pembelajaran nggak kenal usia. Bukankah dalam agama Islam itu tuntutlah ilmu dari buayan hingga di liang lahat, kan begitu, nggak ada batasnya dalam belajar itu. Jadi mari kita manfaatkan teknologi yang ada untuk pendidikan Indonesia yang lebih baik. Terima kasih sudah menyimak, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan edukasi kepada kita semua. Dan kalau misalkan ada kata-kata salah dan ada referensi yang kurang tepat, kolom komentar saya sediakan untuk Anda. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.